Two, check 1, 2. Good morning everyone, selamat pagi semuanya. Gong si facai. Yes. Apa sih artinya? Oke, pokoknya gong si facai. Good morning semua, lantai 1, lantai 2. Gong si facai. Yes. Mari kita siapkan hati kita sama-sama untuk masuk di dalam kebaktian pada pagi hari ini. Let's prepare our heart together before we start our service this morning. Kami tahu Tuhan, segala kemuliaan, kehormatan, keagungan hanya bagi-Mu Tuhan. Lord, we know that all the glory, all the honor, it belongs to You Lord Jesus. Sekali lagi pagi hari ini kami mau datang dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Dengan hati, mulut yang memuji Tuhan. We come before You Lord Jesus. With our heart, with our life, with our voice. To praise Your name. Hallelujah. Thank You Lord. Mulia, mulia bagi anak domba, mulia, mulia bagi anak domba, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Kalau Anda tahu lagu ini, sama-sama katakan, mulia bagi anak domba, bagi anak domba. Mulia, mulia bagi anak domba, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Kalau Anda bisa berdiri, lantai 1, lantai 2, yuk sama-sama kita berdiri. Katakan, You are worthy, Lord. You are worthy, Lord. Bagi siapa? Angkat kedua tangan kita, katakan, sebab Engkau mulia. Yes, Lord. Sebab Engkau mulia, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua
yang bersatu hati gereja Tuhan katakan sebab engkau mulia dan layak dipuji. Yes. Ani maju deh. Gimana kalau sama-sama sekali lagi katakan sebab engkau mulia, sebab engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi, atas semua yang di bumi, atas semua yang di bumi. Biar kemuliaan-Mu Tuhan turun di tempat ini. Let your Shekinah glory, Lord Jesus, be present in this place, in our heart. Kami minta Tuhan, biar pengurapan baru yang datang dari Engkau sendiri Tuhan turun buat setiap kami yang ambil bagian di dalam pelayanan pada pagi hari ini. Let your fresh anointing that come from your hands only, Lord Jesus, come upon to your servants this morning. Bukan kuat, bukan gagah kami Tuhan, tapi karena roh-Mu ya Tuhan yang memampukan kami. Oh, because of your spirit, Lord Jesus, that empowering us, Lord Jesus. Setiap kuasa kegelapan, kuasa-kuasa yang tidak berkenan, kami sepakat melepaskannya dan menghancurkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bekerjalah bebas di tempat ini, di kebaktian 1, kebaktian 2 Tuhan. Let you alone take over from beginning until the end, first service and second service, Lord Jesus. Kami siap memuji Tuhan. Anda siap saudaraku memuji Tuhan? You are ready, Lord Jesus, to praise your name. Nama di atas segala nama, name above all name, Jesus Christ. Haleluya. Sama-sama katakan amen. Yes. Good morning PBC. Good morning. Mari kita keluar dari bangku kita. Let's give a high five. Wish each other Happy Chinese New Year. Gongxi, Gongxi, Kyonghee. Who's ready to worship the Lord this morning? Hallelujah. Amen. Nothing is impossible. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gave me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Through you I can do anything. I can do all things. Cause it's you gives me strength. Nothing is impossible. Through you my eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Let's sing it together. I'm not
live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. 'Cause deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Through you I can do anything. I can do all things. Cause you give me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Let's clap our hands. Let's sing, I believe. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe in Jesus. I believe in Hallelujah. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you give me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible through you. I can do anything. I can do all things. 'Cause you give me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe. We believe in you, Jesus. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. Masih siap untuk memuji Tuhan semuanya? Yes. Amin, amin. Siapa yang kemarin makannya banyak? Ayo, semuanya pasti nih. Cek. Siapa yang dapatnya angpaunya banyak? Saya tidak juga. Oke, yuk mari memuji Tuhan. Kasih Allah tak berkesudahan karena Tuhan selalu baik untuk kita. Setiap pagi rahmatnya baru. Kami diberikan kekuatan yang baru. Amin. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia
Sang Raja, nyanyi bagi Dia, Sang Raja. Mari memuji Tuhan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan Ku kan menari dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia, Sang Raja, nyanyi bagi Dia, Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia, Sang Raja, nyanyi bagi Dia, Sang Raja. Citaku kan menari dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia, Sang Raja, nyanyi bagi Dia, Sang Raja. Ayo sekali lagi kita katakan. Tak menari dengan sorak-sorai memuji, Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia, Sang Raja, nyanyi bagi Dia, Sang Raja. Selamanya. Haleluya, haleluya. Mari kita baca satu ayat firman pada pagi hari ini dari Efesus 4 ayat 2 sampai 4. Saya mau kita semua baca ini dengan semangat ya. 1, 2, 3. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilan-Mu. Amin. Panggilan kita semuanya menjadi satu ya. Silakan duduk semuanya. Saya undang untuk semuanya duduk. Mari kita terus mau memuji Tuhan. Kita tenangkan hati kita dan juga merenung seminggu ini yang telah kita lewatin. Tuhan tuh selalu ada setiap pagi, setiap hari tuh ada di jalan-jalan. Dimanapun kita berada, mau kita lagi sedih, mau kita lagi ngumpul sama teman-teman lagi ketawa-ketawa, Tuhan tuh selalu ada dan Dia selalu melihat kita. Dan Tuhan juga gak akan lupa untuk selalu menolong kita kalau kita lagi sedih, lagi dalam suatu masalah yang berat. Saya mungkin gak tahu semua masalah apa yang Anda sedang lewatin. Ada yang mungkin kehilangan seseorang, ada yang mungkin kehilangan pekerjaan. Tapi teruslah pegang Tuhan karena Tuhan selalu menolong kita, amin. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara
karena kasih-Nya. Sama-sama katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. amin. Bawa lagu ini dengan sungguh-sungguh saudara. Berganti Amin. kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi burung di udara. Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Sekali lagi jemaat saja katakan, Tuhan dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia
Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Sekali lagi gereja Tuhan katakan, oh dengan sayap-Mu, Dengan sayap-Mu ku akan terbang. amin. Jangan takut, jangan takut. Kau kekuatan dan perlindungan, amin, bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Biar saat ini kami mau menantikan jawaban dari-Mu Tuhan. Right now Lord, we are waiting for your answer Lord Jesus. Bagian kita saudaraku, bagian kita serahin semuanya sama Tuhan. Our part, just surrender everything unto His hand. Mari kita sama-sama tenangkan hati kita. Let's take a quiet moment dan bilang, Tuhan, permasalahan kehidupan saya gak gampang. Aku mau serahin semuanya ke dalam tangan-Mu dan aku menantikan jawaban dari-Mu. Lord, my circumstances is not easy, Lord. But now I'm waiting for your answer. Lawatan-Mu Tuhan untuk kami di lantai 1, lantai 2 yang ada di rumah. Let your touch one, Lord. You touch everyone here on the first floor, second floor, as well through online. Terima kasih Tuhan. Kami menantikan Engkau Tuhan. We are waiting for you Lord Jesus.
Setiap pikiran-pikiran yang bukan daripada Kristus Yesus, kami tundukkan di dalam nama Yesus. All evil thought, we rebuke in Jesus' name. Dan biar terus Roh Kudus yang bekerja dalam tiap hati. Let Holy Spirit work in every heart. Kami mau mendengar firman-Mu Tuhan. Biar setiap kita yang bertelinga mendengar. You all who has ear, hear. Who has ear, hear. Pekerjaan Tuhan dinyatakan pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus Tuhan, in Jesus name, gereja Tuhan sama-sama katakan, amin, amin. You may be seated. Selamat pagi semuanya, good morning everyone, good morning, good morning. Chema, everything is good? Alright, middle schoolers and high schoolers follow Chema. Semua lantai 1, lantai 2, first floor, second floor, middle schoolers and high schoolers go with Chema. Okay. Yes. Sunday school juga untuk Anda yang mempunyai anak-anak kecil yang mau mengikuti Sunday school, just go to the basement. Ya. Alright. Nah, yang di belakang yang gak ada tempat duduk nih, di depannya ada tempat duduk nih. Yes. Ya, all middle schoolers, high schoolers, just go. Masih ada tempat duduk kosong di depan sini. Selagi anak-anak middle schools. Yes. Once again, sekali lagi, Gong Si Facai. Yes. Senang banget ngeliat pakai baju merah ya. Ya. Siapa yang tadi malam makan banyak atau hari Jumat makan banyak? Wah, gila, gue nggak dikasih, nggak apa-apa. Kita maafin ya. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan pada pagi hari ini, just wanna make sure for those of you who doesn't speak Indonesian, Andy will help you to connect to the link. Alright. Sekali lagi saya juga mau ingetin short announcement, minggu depan, next week, first service, kebaktian pertama, kita akan ada baby dedication. Jadi untuk Anda yang mempunyai anak-anak yang belum didedikasikan kepada Tuhan, saya mengundang untuk membawa anak atau cucu Anda untuk mengikuti baby dedication minggu depan di kebaktian pertama. Ya. Lalu hari Sabtunya, Saturday, ada what do you call? Ada baptisan. Ya, ada baptisan. Anda bisa lihat di dalam bulletin. Anda bisa lihat di bulletin. Untuk Anda yang sudah menghubungi saya atau belum menghubungi saya, just come on the 17th, hari Sabtu, jam 10 pagi kita akan ada pelajaran terlebih dulu. Setelah ada pelajaran, baru kita akan melakukan baptisan. Buku apa-apa yang harus dibawa dilengkapin aja sesuai yang ada di bulletin. Lalu sekali lagi saya mau ingetin, tanggal 25 Februari 25th, kita akan celebrate Philadelphia Praise Center 19 tahun. Yes. Dan sekali lagi saya juga mau ingetin, kita akan celebrationnya bukan di tempat ini, tapi di 18 Wolf, 2300 South 18th Street. Ya, kita akan celebrate anniversary di sana. Dan untuk Anda yang mungkin terpanggil atau terbeban, Aldo ada nggak kita mau support untuk acara celebration? Untuk Anda yang terbeban mau support acara celebration kita, silakan menghubungi Imelda atau Cilipo ya. Dan kita akan terus berdoa untuk apa yang Tuhan mau kerjakan lewat Gereja Tuhan Philadelphia Praise Center. Setuju? Anda siap untuk mendengar firman Tuhan? Are you ready? Gimana kalau kita sepakat sama-sama kita silent cell phone kita, let's silent our cell phone. Dan sebelum kita mulai, sekali lagi kita mau mengucapkan selamat datang untuk Anda yang baru pertama kali datang ke Philadelphia Praise Center. Welcome. Mari bertumbuh bersama-sama, mari berakar di dalam Kristus Yesus dan bertumbuh bersama-sama di dalam Kristus Yesus. My church, my home. Katakan 1, 2, 3. Ya,
Ini yang mau kita bangun di 19 tahun Philadelphia Presenter adalah untuk menjadikan PPC your second home. Gitu. Mau menjadikan PPC your second home. Maksudnya apa? Bahwa ya ini adalah rumah saya. Di sini saya mau bertumbuh, di sini saya mau dibangun. Nah, sedikit review. Minggu lalu saya sharing tentang komunitas pertama orang-orang percaya di dalam Kisah Para Rasul 2. Gitu ya. Di mana mereka berkumpul sama-sama. Ini yang di tangga sini Amos, depan sini Amos. Yang di tangga sini kosong. Ayo. Ajakin Amos, ajakin tuh yang di tangga suruh turun sini. Jangan nanti di tangga malah godaannya main handphone. Iya enggak? Sini. Panggil Amos. Nih, duduk sini. Pay attention. Gitu ya. Usher-nya tolong dong Usher, ya. Nah, saya mau kasih tahu bahwa di dalam gereja mula-mula, ya, gereja mula-mula ada 4 hal yang mereka lakukan. Being together, ya, berkumpul bersama-sama, learning together, belajar bersama-sama, doing together, mengerjakan bersama-sama, dan caring together, memperhatikan bersama-sama. Ini yang mereka lakukan di dalam Kisah Para Rasul 2. Tapi yang pernah saya katakan minggu lalu, bahwa ini, keempat hal ini tidak bisa dilakukan di dalam apa? Di dalam kebaktian Sunday. Ini hanya bisa dilakukan di dalam apa? Kelompok sel atau care group. Nah, kelompok sel atau care group ini, disinilah pemuritan terjadi. Disinilah pemuritan terjadi. Again, ini yang mau kita bangun sama-sama. Selama 4 minggu ini kita akan berbicara untuk bagaimana untuk kita tertanam di dalam bagian komsel atau care group. Oke. Saya mau bacain dari Pengkhotbah 4. Oke. Yuk baca sama-sama ayat yang gampang ini. 3, 2, 1. Berdua juga kalau orang tidur berdua. Nah, dibilang gini, berdua lebih baik daripada seorang diri. Poinnya di sini adalah apa? Di kata-kata apa? Katakan di kata-kata jatuh. Sama-sama katakan jatuh. Nah, karena Tuhan tahu hidup ini pasti akan ada apanya? Kejatuhannya. Kejatuhan di sini bukan berarti tiba-tiba ada sesuatu yang ini, tapi kejatuhan itu banyak hal. Ya enggak? Maksudnya jatuh tantangan. Gitu. Ada kengerian, ada persoalan. Gitu. Yang satu orang dia jatuh. Tapi ada 2 orang. Dia enggak sendirian. Ada yang bantuin ngangkat. Nah, ada lagi 1 orang yang sendirian, dia jatuh, siapa yang mau ngangkat? Jadi penting sekali yang namanya kehidupan tidak sendiri. Bahkan dari Tuhan menciptakan manusia, Tuhan bilang tidak baik engkau hidup seorang diri. Jadi penting banget kehidupan kita, kehidupan untuk bersosialisasi gitu. Nah, tidak baik untuk hidup seorang diri. Karena akan ada apa? Kejatuhan. Suami istri juga, contohnya nih dalam suami istri. Ada hal-hal yang jatuh, iya enggak sih? Kejatuhan di sini saya bilang gini. Misalnya pasangannya tuh punya kelemahan di dalam shopping, iya enggak? Shopping tuh kejatuhan loh. Iya loh, kalau gaji lo cuma 250 seminggu, lo spendnya 500, kelar hidup lo. Bener enggak? Kejatuhan shopping, apa yang dilakukan sama pasangannya? Karena berdua, pasangannya bilang, jangan shopping. Hati-hati, slow down. Ya enggak? Ada yang kejatuhannya di dalam memanage keuangan. Gitu. Saya tuh gak bisa manage keuangan, jujur. Saya ketemu Vivi langsung 17 rumah. Sebelumnya cuma 1 rumah gitu ya.
Benar, karena saya tahu saya nggak bisa memanage keuangan. Karena apa? Saya tipenya, saya dapat uang langsung saya apain? Oh siapa tuh yang bilang tuh? Waduh, langsung dibagi-bagi katanya. Oh keren banget gue. Enggak, tapi saya mau dapat uang, mau siapa yang ini? Kasih aja, kasih. Gue nggak mikirin, bulan depan gue mau bayar ya? Enggak, saya percaya Tuhan akan menyediakan. Tapi dodol namanya, nggak boleh. Kita kan harus memanage gitu ya. Ada juga kejatuhan-kejatuhan yang lain. Kejatuhan beneran gitu. Siapa contohnya? Kejatuhan misalnya pasangan kita suka main judi. Apa? Live casino. Iya. Kalau suka, ada pasangan suami istri, istrinya nelfon saya, Om, ini suami saya suka main judi, Om. Nah, maksud saya gini, itu kan kejatuhan. Nah, istrinya harus ingetin gitu, jangan main judi. Begitu saya tanya, apa yang kamu lakukan? Ya nggak ngelakuin apa-apa. Gue bilang, lo salah. Kan berdua harus sama-sama mengangkat. Ambil ATM-nya, ambil kredit card-nya. Gitu. Jangan dikasih kesempatan. Gitu. Ada juga kejatuhan nih. Suami istri kejatuhannya ngapain? Main game. Ada loh yang suka main game loh. Bener loh, main game sampai bisa jadi lupa anak, lupa istri, lupa semuanya. Karena game very addicted gitu ya. Banyaklah kejatuhan-kejatuhan lain. Nah, kalau ada pasangannya seperti gini. Berdua lebih baik daripada seorang diri. Fungsinya pasangannya, fungsi pertemanan ini adalah untuk apa? Untuk ngangkat pada saat jatuh. Benar gak? Benar apa benar? Nah, again, pertemanan ini, kelompok orang-orang yang siap mengangkat kita ini harus di dalam kelompok yang sehat, katakan sehat. Nah, ini ada cerita nih, cerita yang menarik. Karena ada satu orang, dia mempunyai masalah. Masalahnya bukan main-main, masalahnya adalah apa? Dia nggak bisa jalan. Tapi dia dikelilingi oleh orang-orang yang luar biasa. Markus 2 ayat 1 sampai 5. Oke, saya mau baca ini ya. Pay attention lantai 1 lantai 2 atas cerita ini. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat. Bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ini Tuhan Yesus lagi ngajar, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh empat orang. Tapi mereka tidak dapat membawa kepadanya karena orang banyak itu. Lalu apa yang mereka lakukan? Mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka mereka ngapain? Menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu berbaring. Ketika Yesus melihat iman siapa? Iman siapa? Iman mereka, berkatalah Yesus kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu diampuni." Orang lumpuh ini gak akan bisa mengalami mujizat kalau dia tidak dikelilingi orang-orang yang percaya. Benar gak? Percayakan apa? Percayakan mujizat. Kalau dia tidak dikelilingi sama komunitas orang-orang percaya, dia nggak akan mengalami mujizat. Setuju apa setuju? Loh, gini loh, dia nih lumpuh. Dia lumpuh, teman-temannya tahu. Tapi karena dia dikelilingi oleh 4 orang yang punya iman besar kepada Yesus Tuhan dan mendengar, ada Yesus nih di Kapernaum. Let's do it. Yuk, lo gue bawa ya. Mungkin ini karangan saya. Mungkin yang lumpuh itu, tapi gue nih udah bertahun-tahun nih segala macam. Tapi karena pengaruh 4 orang ini, udah percaya, yang penting kita coba dulu deh. Dibawalah, ditenteng lah orang ini. Karena dia dikelilingi orang-orang yang punya iman yang besar, dia mengalami kesembuhan. Tujuan mereka sih cuma satu. Tujuan mereka untuk orang ini hidupnya berubah. Katakan amin. Dia mau menambahkan nilai kehidupan buat orang ini. Keempat temannya ini. Sama juga di dalam kelompok sel, di dalam care group, itu adalah tujuannya. Saya mau menambahkan nilai kehidupan buat Anda, Anda menambahkan nilai kehidupan
buat saya. Itu tujuannya, Pak. Kalau Anda belum pernah bergabung di dalam komsel, belum bergabung di dalam care group selama kehidupan Anda, selama Anda bergereja di Indonesia apa di Amerika, ayo saya encourage Anda untuk ambil bagian di dalam komsel atau care group. Karena apa? Setidaknya Anda dikelilingi orang-orang yang siap mengangkat Anda, atau Anda akan dikelilingi oleh orang-orang yang akan membawa apa? Terobosan-terobosan baru di dalam kehidupan Anda. Persis seperti cerita ini. 1 Korintus 15 ayat 33, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Hati-hati sama siapa kita berteman. Tapi kalau Anda dikelilingi oleh orang-orang hebat, Anda akan bisa mengalami terobosan yang luar biasa. Kalau kita tuh punya mimpi, of course lah Anda datang dari Indonesia ke Amerika ini punya mimpi. Kalau Anda dikelilingi sama orang-orang yang kerjanya dream killer, tahu dream killer gak? Setiap Anda punya mimpi dibunuh, diangusin, dimentahin. Anda gak akan ada terobosan. Tapi kalau Anda punya mimpi dan Anda dikelilingi orang-orang yang luar biasa, yang support Anda, yang berdoa buat Anda. Ya, kita berdoa ya, apa yang Tuhan pandang baik akan Tuhan kerjakan segala macam. Kalau Anda dikelilingi dengan orang-orang yang punya mimpi-mimpi besar, Anda bisa kejadian, Pak. Persis seperti orang yang lumpuh ini. Kalau Anda kenal saya, jangan kata, lo baru punya mimpi apanya? Ayo kita kerjain. Anda pasti bisa. Kita kasih semangat. Kita kasih pengharapan. Walaupun tetap ada step by stepnya gitu. Tapi saya nggak akan membunuh mimpi-mimpi orang-orang, nggak pernah. Saya selalu mengencourage orang. Nah, mari sama-sama Gereja Tuhan Philadelphia Presenter, Anda yang ada di rumah yang di tempat ini, mari kita membangun komunitas yang berpusat pada Yesus. Yang berpusat pada Yesus. Sekali lagi seperti kisah para rasul, nggak bisa terjadinya dalam kebaktian kayak begini, nggak bisa. Itu cuma bisa terjadi di dalam kelompok sel. Ada satu pendeta namanya pendeta Edi Leo, dia bilang gini sama dalam sharingnya, bahwa gini, pola pengajaran Tuhan Yesus, pola pengajaran orang-orang Yahudi itu di dalam bentuk apa? Persahabatan di dalam kelompok-kelompok kecil. Bahkan di dalam satu kejadian Tuhan Yesus menyuruh 70 orang murid-muridnya untuk pergi ngapain? Berdua-dua, pairing. Kelompok kecil, karena di dalam kelompok kecil itu ada terjadi apa? Nanti kita ngomongin, ada terjadi gesekan-gesekan. Tapi gesekannya untuk apa? Untuk membangun. Nanti saya akan ke sana. Nah, jadi penting banget untuk kita be part of komunitas sel atau cell group. Ingat yang tadi saya bilang, kita menambahkan nilai kehidupan buat orang lain menambahkan nilai buat kehidupan kita. Ibrani 10 ayat 23 sampai 25. Ada Ibrani 10? Oke. Nah, saya mau bacain. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan kata-kata gini, dan marilah kita saling memperhatikan, katakan saling. Saling memperhatikan supaya kita saling mendorong, kata-kata saling. Saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati, katakan saling. Dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi pertama-tama bilangin, pertemuan kayak begini, pertemuan dalam small group, itu jangan kamu jauhin. Jangan kamu menjauhi pertemuan-pertemuan ibadah. Nah, dia bilang gini, tapi di dalam pertemuan-pertemuan tersebut harus ada salingnya loh, bos. Saling ngapain? Saling memperhatikan, saling mendorong, saling menasehati. Langsung pada diem. Bisa gak ya gue? Semua pasti bisa. Karena apa? Kita senang pada saat kita dibangun. Demikian juga kita senang kalau kita bisa membangun orang lain. Katakan amin. Yes.
Kita harus di saat ini kita harus masuk di dalam pemuritan, yaitu lewat kelompok sel. Ayo kita saling memperhatikan, kita saling mendorong dan saling menasehati. Artinya apa kalau ada kata saling? Ada two ways. Two ways. Males nggak kalau kita nelfon? Saya sering kalau ditelepon sama bukan yang ngecelin ya. Seringkali ai itu kalau cerita sama saya tuh saya nggak dikasih ngomong gitu loh. Dia cerita permasalahan kehidupannya dia. Emang gue nggak punya permasalahan kehidupan. Tapi masalahnya bukan bagian itu loh bos. Bagian ini bukan itu masalahnya. Ai terkadang cerita sama saya, gue nggak dikasih tetapi ini loh suami saya loh, oh anak saya begini loh, mantu saya. Gue nggak dikasih, tetapi nggak dikasih. Semuanya satu arah. Bahkan pada saat handphone itu gue matiin, mungkin dia juga nggak tahu kali ya. Dia ngoceh, iya begini pak, ya gue udah matiin kali. Ngebayang nggak? Kalau Anda cuman one way, itu nggak enak. Yang suami istri pasti tahu. Kalau yang istrinya ngoceh, suaminya kayak tatapan kosong, pikirannya kemana-mana. Halo, kan gitu kan. Kamu ngikutin gak sih saya ngomong? Karena one way. Komunikasi itu harus two ways. Nah, seperti kayak gini nih, kebaktian pagi ini. Ini one way apa two ways? One way, gak sehat bos. Gak sehatnya kenapa? Anda mendengar, saya capek berbicara. Dan ada lagi yang lebih seru. Pas keluar dari gereja ini, ditanyain dapat apa? Dapat apa lo firmannya? Bagus. Gak dapat apa-apaan karena gak nyampe, gak diolah di kepalanya dia. Jadi penting banget kita yang namanya two ways. Hubungan berjalan dua arah. Sekali lagi, kita datang jangan cuma untuk apa? Untuk diterima. Tapi kita datang di dalam kelompok sel, di dalam gereja bukan hanya untuk menerima tapi juga untuk ngapain? Memberi. Jangan cuma pengen diperhatiin, tapi perhatiin orang lain juga. Seringkali kehidupan kita tuh pengennya kita diperhatiin mulu. Kayak permasalahan kehidupan tuh cuma dia doang yang punya. Setiap kita punya permasalahan kehidupan. That's why really important Anda ikutan dalam kelompok sel, kita sharing. Kita sharing. Di situ, hey, this is my struggle, gini-gini segala macam. Tapi nanti gue akan ngomongin hal yang paling penting banget. Nah, coba Jill balik lagi ke cerita orang lumpuh tersebut. Dalam cerita orang lumpuh ini ada 3 saling yang saya dapetin. Ingat, dia lumpuh, dibawa 4 temannya, tahu-tahu penuh gak bisa masuk. Apa yang dilakukan oleh ke-4 temannya? Ke atas, buka ngapain? Buka atap. Setelah buka atap ngapain? Diturunin. Tandanya di antara 4 plus 1 yang sakit harus ada saling apa di antara mereka? Siapa yang bilang tadi? Harus ada saling percaya. Kalau gak ada saling percaya di antara mereka, gak bisa tuh orang diturunin. Karena apa? Pagi gila nih, rame nih, gimana nih selanjutnya? Mereka mundur lagi, saling percaya. Tahu-tahu yang satu bilang, gimana kalau kita buka atapnya aja? Lu gila lo, mungkin gitu ya? Iya nggak apa-apa, gue yang buka atapnya. Ya udah, lo ke atap ya. Ada percaya, mereka buka atapnya. Yuk bawa, karena mereka saling percaya. Saya ngebayangin gitu, 4 orang itu bawa ini dan nuruninnya bagaimana? Itu kalau nggak ada tingkat saling kepercayaan yang tinggi, nggak akan bisa kejadian. Amin apa amin? Selain ada saling percaya, mereka saling menghargain. Saling menghargainya di bagian mana? Pada saat mereka saling kasih pendapat. Gue duluan dulu. Nih gimana nih? Miring. Saling menghargain. Kalau ada yang satu sombong, enggak, tenang. Gue paling bener nih, gini. Bisa tuh yang lumpuh bukan hanya lumpuh. Buta dan mati di tempat. Karena enggak saling menghargain gitu. Ngebayang gak waktu buka atapnya dan turunin pelan-pelan. Tuhan Yesus ngajar. Ini Tuhan Yesus belum altar call bos. Tuhan Yesus lagi ngajar diinterupsi. Tuhan Yesus lagi ngajar, mereka turunin pelan-pelan.
Saling percaya tuh, saling menghargai. Pelan-pelan bos. Dan orang tuh gak terganggu dan Tuhan Yesus tidak terganggu sama sekali. Yang ketiga yang dari cerita ini apa? Mereka saling memperhatikan. Lo hati-hati ya. Ya. Saya ngelihatnya ada saling perhatian adalah apa? Pada saat orang sakit ini benar-benar mereka perhatiin. Mereka mau temennya ini mengalami terobosan kehidupan. Dan ini doa saya. Di dalam care group yang ada, saya mau ini yang menjadi spirit kita. Spirit untuk yang sakit disembuhkan. Yang berbeban berat mengalami kelegaan. Yang terluka boleh diobatin. Itu biar terjadi di dalam care group. Dan itu terjadinya apa? Di dalam kedekatan, saudaraku. Di dalam kedekatan. Kunci paling utama, saya mau kasih tahu, ini untuk kita semuanya. Apapun itu, kita harus saling menghargai. Harus ada saling menghargai. Ada istilah bahasa Indonesianya gimana? Ada ubi, ada talas. Ada budi, ada balas. Yang artinya apa? Lo buat baik, gue buat baik. Lo buat jahat, biasanya orang Indonesia, gue bisa lebih jahat. Iya gak? Ai itu paling jago tuh. Om, kalau dia jahat, aku bisa lebih jahat. Wih lo, po, kayak sinetron lo. Iya gak? Beneran, tapi itu kenyataan. Karena apa? Mereka mau kalau orang baik, gue berbuat baik. Kalau dia gak baik, gue juga bisa gak baik. Tapi itu namanya bukan penghargaan. Kita menghargai seseorang adalah apapun keadaan dia, kita hargain. Apapun pendapat dia, kita hargain. Saya selalu belajar untuk menghargai orang lain. Maksudnya apa? Saya ketemu sama orang yang punya posisi yang baik, punya perusahaan, punya kedudukan yang baik. Saya berusaha tetap hormat dan menghargai orang tersebut. Tapi saya ketemu juga nih sekarang saya lagi ngurusin ada satu orang Indonesia yang gak punya tempat tinggal. Dia tinggalnya di gudang dan dia sedikit mempunyai masalah mental. Tiba-tiba saya jadi anggap underestimate dia. Enggak, saya tetap hargain dia. Dia mau makan, kita kasih makan segala macam. Ngomongnya ngaco gak? Ngomongnya ngaco Pak, kemana-mana Pak. Tapi masuk itu juga. Capek deh ini orang, kan nggak mungkin dong, nggak rohani gitu loh, nggak Kristen, iya nggak sih, nggak Kristen banget. Tapi ya saya menghargai, kita harus menghargai orang apa adanya. Nah, kalau Anda ingat cerita Zakheus saudaraku, dia seorang pemungut cukai, dia dibenci sama masyarakat semua segala macam. Tapi Tuhan Yesus tahu namanya dia, disebut namanya Zakheus. Turun, saya mau menumpang di rumah kamu. Karena ada penghargaan yang Tuhan Yesus berikan adalah apa? Itu menjadi jembatan di dalam kita memasuki kehidupan orang lain. Sekali lagi saya mau kasih tahu, pada saat Anda menghargai seseorang, itu menjadi jembatan untuk Anda bisa masuk di dalam kehidupan orang tersebut. Nah, kalau Anda nantinya ikut di dalam care group yang ada, saya mau setiap kita datang dengan attitude gini, gua mau menghargai orang lain. Dengan saya menghargai orang lain, saya bisa masuk di dalam kehidupan orang lain. Dan you know what? Karena Tuhan Yesus menerima keadaan seorang Zakheus, itu menjadi titik turning point. Perubahan kehidupan terjadi di dalam kehidupan Zakheus. Maksudnya apa? Pada saat kita menghargai seseorang itu bisa ngapain? Bisa mengalami Tuhan dan perubahan kehidupan bisa terjadi di dalam kehidupan dia. Katakan amin. Ayo, kita bukan hanya saling menghargai, kita saling membangun. Paling gampang and yet juga terkadang susah dilakukan adalah apa? Membangun lewat apa? Lewat kata-kata atau lewat tangan kita, jempol kita, lewat SMS. Ayo kita membangun satu dengan yang lain. Membangunnya lewat apa? Lewat kata-kata. Hey, there's nothing impossible with God. Aku percaya Tuhan pasti nolong kamu. As simple as that. Anda SMS, daripada kirim SMS yang gak jelas di WhatsApp, kasih.
Oh, kamu lagi struggle ya? Aku doain kamu. Tuhan bekerja di dalam kehidupan setiap kita. Gak ada yang salah deh kalau Tuhan punya kehendak. Kita kasih kata-kata membangun buat orang lain. And itu gampang banget dilakukan, tapi seringkali susah untuk kita jalankan. Ayo kita saling memperhatikan satu dengan yang lain. Peduli satu dengan yang lain. Ya saya senang saya ngikutin beberapa care group di gereja ini. Saya seringkali hadir. Saya senang gitu. Karena apa? Ada satu orang, dia lagi cari kamar, teman care groupnya nyariin. Nanti gue bantuin cariin kamar. Ada yang satu yang butuh pindahan, dibantuin pindahan. As simple as that. Tapi itu suatu bentuk perhatian dan bentuk kepedulian yang luar biasa. Dan itu yang kembali lagi kisah para rasul tadi. Doing together, learning together, being together, caring together. Memperhatikan bersama-sama. Nah, masalahnya gini. Semua itu yang namanya saling memperhatikan, saling mengasihi, saling membangun semuanya itu nggak bisa terjadi kalau cuma satu arah. Harus ada dua arah, bos. Filipi 2 ayat 3 dan 4. Bilang gini, dengan tidak mencari kepentingan sendiri. Jangan kita datang dengan, nih aduh bagus banget kata-katanya. Don't be selfish. Lo jangan jadi orang egois. Don't try to impress others. Jangan untuk ngapain? Untuk membuat orang kagum terhadap engkau. Aduh, karena apa? Itu yang namanya fake. Itu namanya topeng. Kalau udah masuk di dalam gereja, karena ini yang terjadi di Indonesia, di Amerika, di mana-mana. Orang ke gereja, orang ke care group dengan apa? Topeng. Try to impress others. No, come to the church, come to the cell group, as who you are. Dengan apa adanya kita. Don't try to impress others. Be humble, thinking of others. Ayo pikirin orang lain. Ayo perhatiin orang lain. Kata-katanya. Tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri. Nah, sekarang kita ngomong serius nih. Lantai 1, lantai 2. Ini dia. Yang paling penting. Amsal 27 ayat 17. Ini yang mau saya sampaikan. 1, 2, 3. Besi. Orang. Kenapa orang di gereja bisa tiba-tiba baik-baik. Toto ngilang kemana nih orang nih. Gak suka aku sama dia. Dia sakitin aku. Ya, cemen. Ya enggak? Karena apa? Ada gesekan. Lantai 1, lantai 2, Anda yang di rumah perhatikan. Kalau ada gesekan di dalam gereja, ada gesekan di dalam care group, Anda harus perhatikan. Ini gesekan positif atau gesekan negatif? Kalau gesekan positif, praise the Lord, Anda memuji Tuhan. Karena apa? Disitulah pembentukan karakter Anda. Kalau gesekan negatif, Anda harus tahu, oh gesekan negatif nih. Tandanya udah deh, gue mendingan jauh-jauh. Tapi selama Anda tahu itu yang namanya gesekan positif, itu untuk membangun karakter Anda, go for it. Gesekan terjadi karena ada apa? Karena ada kedekatan. Gak mungkin ada gesekan kalau jauh-jauh, gak bisa. Gesekan itu terjadi karena ada kedekatan. Gesekan menggambarkan adanya sebuah kedekatan. Apakah gesekan ini membuat saya lebih dekat atau lebih pahit? Itu yang harus kita pikirin. Jangan langsung apa-apa digesek dikit langsung, gak mau, aku gak mau ke PPC, aku gak mau ke care group. Ya, lo ke gereja lain lo ketemu masalah yang sama karena lo gak mau dibentuk. Amin apa amin? Beneran. Anda mau ke gereja manapun, Anda mau ke masjid sekalipun, Anda akan ketemu masalah yang sama karena Anda gak mau dibentuk, Anda gak mau digesek. Anda selalu menghindar untuk digesek. Ingat, selama gesekannya untuk membangun Anda, yes, gak apa-apa. Nah, Anda yang merasa dewasa rohani, Anda jangan menuntut lebih terhadap mereka yang masih baru kenal Tuhan.
Malah Anda yang merasa dirinya dewasa rohani, Anda harus lebih memperhatikan mereka yang disebut masih bayi rohani. Nah, ini dia yang mau saya sampaikan. Ada beberapa di antara Anda bilang gini, tapi saya udah gak mau ikut-ikutan begitu-begituan. Saya gak mau terlibat lebih dalam di dalam gereja. Gue gak mau ikutan care group-an. Gue gak mau. Kenapa? Biasanya bilangnya apa? Isi-isinya ujung-ujungnya apa? Gosip. Gue gak mau ikut-ikutan kayak begitu. Ujung-ujungnya gosip. Right? Kedua, ada yang ngomongnya gini. Gue udah ikut komsel tuh dulu-dulu. Sama aja. Orang-orangnya apa? Munafik. Bener gak? Yang ketiga, ngomongnya gini. Saya mendingan gak usah ikut-ikutan beginian. Biar saya sama keluarga saya aja. I'm fine. Pernah dengar? Kalau ada anda orangnya atau Anda pernah dengar kayak begitu, let me say something. Anda 3 kali pergi makan ke McDonald. McDonald A, McDonald B, McDonald C. 3-tiganya servisnya apa? Buruk. Servisnya buruk. Kentangnya apa? Kentangnya anyep. Burgernya, rotinya nggak seru. Tokonya apa? Tokonya agak kotor. Servisnya lousy. Gue bilang, tahu-tahu datang si Aldo. Yuk makan McDonald yuk. Kira-kira reaksi orang ini apa? Gue udah 3 kali makan McDonald, nggak ada yang enak. Tapi McDonald yang ini under new management. Enggak, gue nggak mau. Kemungkinan besar orang itu bilang nggak mau nggak? Kenapa? Iya, makanannya nggak enak, servisnya begitu, orangnya sama. Langsung generalisasi McDonald nggak enak. Makanya terkadang seringkali kita dengar orang Kristen sok nyanyi haleluya haleluya kelakuannya, bener nggak? Gue nggak demen sama orang gereja, gue nggak demen sama pendeta ngomonginnya apa tentang Tuh. Kayaknya ibu ini juga sering dimintain duit nih sama pendeta-pendetanya waktu di Indonesia. Maaf ya, di sini kita nggak pernah ngomongin duit. Iya, karena kita tahu Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Iya nggak? Nah, orang tersebut bisa jadi punya pengharapannya beda. Dia mau masuk McDonald tapi minta servisnya servis Capital Grill atau Fogo de Chao. Iya enggak? Ya, McD-nya begini aja. Iya enggak? Nah, saya mau kasih tahu. Ada satu quote yang bagus banget dari Grant Sheldon. Nah, ini saya mau kita dapetin. Ini bahasa Inggrisnya gue gak tahu tuh si Andi tuh. Oke. Ikutin saya. Pemuritan bukanlah tentang apa? Mengundang seseorang menyaksikan kesempurnaan kehidupan Anda. No, there's no perfect life. There's no perfect person. Pemuritan adalah tentang mengundang seseorang untuk bergabung dalam kehidupan tidak sempurna Anda yang sedang diubah oleh Kristus yang sempurna. Katakan amin. Jadi di dalam care group, ini dia masalahnya orang-orang gak mau ikut care group, gak mau ikut ke gereja, gak mau involve lebih dalam karena apa? Mereka mengharapkan orang sempurna. Let me tell you good newsnya, tahu gak apa? Gereja seperti apa? Rumah sakit. Gereja adalah kumpulan orang-orang yang butuh apa? Butuh Tuhan. Kalau di gereja semuanya orangnya sempurna, itu namanya di mana? Surga. Tandanya lo udah metong. Iya. Lu udah mati. Gak di sini. Jadi jangan harapkan ada yang namanya pertemuan care group ketemu orang-orang yang sempurna. Haleluya, haleluya. Gue biasa. Yang namanya di care group ketemu orang yang masih ngomong jorok, ya gak apa-apa nih. Lo sekali 2 kali lo ngomong jorok lo sama gue gak apa-apa. Tapi kalau setahun nih orang masih ngomong jorok, tandanya care groupnya ada yang salah. Karena apa? Tidak menggesek. Bos, lo udah dia setahun, lo hidup dong, bener dong kata-kata lo. Tuhan kan baik dalam kehidupan lo, iya gak? Kalau
Ingat, kata-katanya bagus yang paling terakhir. Dalam kehidupan tidak sempurna yang sedang diubah. Kita ini semua dalam proses perubahan kehidupan. Kita semua ini dalam proses kehidupan yang sedang dirubahkan. Amin apa amin? Nah, saya mau panggil pemusik maju ke depan. So, komunitas care group again adalah komunitas untuk kita saling membangun satu dengan yang lain. Komunitas untuk kita saling membangun. Nah, dari tadi Aldo ngomongin mengenai care group. Nantikan pengumuman berikutnya. Kita lagi mempersiapkan pemimpin-pemimpin untuk care group. Dari anak-anak middle school. Orang tua yang punya anak middle school, high school. Kita akan mulai as young as their age. Untuk mereka selagi SMP, SMA, mereka udah punya kelompok sel. Mereka saling mendoakan. Mereka saling memperhatikan. Demikian juga yang dewasa, ibu-ibu, semua segala macam sampai usia indah. Kita sama-sama membangun satu dengan yang lain. Kita saling ngapain? Kita saling ngedoain. Kita saling membangun, saling memperhatikan. Dan saling menopang satu dengan yang lain. Amin saudaraku? Amin. Mari kita bangkit berdiri saudaraku. Thank you Lord Jesus, terima kasih Tuhan. Untuk kami mau untuk saling membangun, saling digesek Tuhan. Karena untuk kami tajam dan hingga kami bisa dipakai Tuhan. Tuhan pakai setiap kami, Tuhan jamah kehidupan kami. Dan Tuhan ubahkan kami untuk serupa segambar dengan Engkau Tuhan Yesus. Tujuannya saudaraku, untuk kita nantinya serupa segambar dengan Engkau Yesus. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Katakan, ku mau seperti-Mu Yesus. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Memuliakan nama-Mu. Memuliakan nama-Mu. Biar setiap kami Tuhan, Roh Kudus bicara untuk kami mau saling dibangun. Kami disadarkan bahwa kami adalah orang-orang yang tidak sempurna. Kalau ada di masa-masa lalu yang kami mengalami hal-hal yang gak baik di dalam menjadi bagian gereja, menjadi bagian dalam care group, Tuhan jangan itu menjadi hindrance buat kami. Tapi biar kami tahu bahwa of course gesekan pasti terjadi dalam kehidupan kami. Tapi biar gesekan-gesekan itu yang akan membentuk kami. Gesekan-gesekan itu yang akan men-shape kami, karakter kami. Untuk nantinya serupa segambar dengan Engkau. Biar kami punya attitude Tuhan untuk menghargai orang lain. Attitude untuk saling menghargai, saling membangun, saling menolong, saling memperhatikan satu dengan yang lain. Materaikan firman-Mu Tuhan pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan apa saudaraku? Amin. Amin. Silakan duduk semuanya. Kita akan sama-sama celebrate Chinese New Year. Boleh duduk semuanya bersama anak-anak Sunday School. Yes. Sementara kita mempersiapkan anak-anak Sunday School, Anda juga bisa mempersiapkan persembahan Anda. Yuk, Sunday School, maju ke depan. Nanti anak-anak Sunday School, all Sunday School kids akan dapat angpau, red envelope dari EVV kalau performnya bagus. Ayo, come. Ayo, Ci Christine. Yes. Yes, ke depan.
Sini ke depan sini sayang. Ayo ke depan, yuk Sean, semuanya. Oke. Ayo Oliver, ayo. Hai. Alright, Philadelphia Presenter, kasih tepuk tangan buat anak-anak Sunday School. Ayo. Siapa Mim? Ya. Ready? Music. Basically mereka pada demam panggung, Frozen, yeah. Stage fever, yes. Di bawah tadi latihannya pinter banget, status sekarang di sini ngelihat ada 400 orang langsung pada. Alright, good job, good job. Ya. Yeah. Suruh duduk sini aja, suruh duduk sini. Have a seat sini, have a seat. Alright, next group. Next group. Ya. Yeah. Next group. Ayo naik, ayo.
Alright kids, don't forget, stay tuned. Red envelope coming up. Alright. Siap? Oke. Siap, musik. Hit it. Yeay! 真的 music Yeah! If you feel the love, just shake your shoulder. Let me see all the kids throw your hands up. Wave it in the air, seems like you just don't care. 当你认为自己总是没人爱，长得太胖太矮，头人总是空白 But that's alright. 哦！让所有的小孩 Come on, come on. Yeah! All around the world, love the kids all around the globe. No matter you are tall or short, no matter you are rich or poor, sing with me, Jesus loves me. 耶 Good job. Kasih tepuk tangan sekali lagi for all Sunday School. How many of you wants the red envelope? Oh, yes. Nanti ada dapat red envelope ya dari EVP ya. Alright, semuanya mari kita sama-sama bangkit berdiri. Let's stand on our feet. All the youth and Sunday School, you'll get red envelope later. Yuk kita pray dulu sama-sama. Yuk. Kita bawa persembahan kita pada pagi hari ini. Let us bring, kids just stay here. All the kids stay here. Yang di belakang juga all Sunday School come forward. Yang semua yang di belakang. All the Sunday School, bawa ke depan juga. Yes, bawa sini. Ayo, Yunis. Yes. Ini yang tadi itu, yang kedua itu mereka latihan 12 bulan untuk tarian itu. Hasilnya begitu aja 12 bulan ya. Yes. Come. Alright. Yes. Yuk saudaraku, kita bawa persembahan kita pada pagi hari ini. Ya. Mulialah namamu Tuhan. Mulialah namamu Tuhan. Berkat-Mu atasku melimpah. Mulialah namamu
Tuhan. Kau layak terima pujian tertinggi. Sama-sama katakan mulialah. Mulialah namamu Tuhan. Berkat-Mu atasku melimpah. Mulialah namamu Tuhan. Kau layak terima pujian tertinggi. Mari kita angkat amplop di tangan kanan kita. Bapa di surga, bersyukur untuk pekerjaan, untuk kehidupan yang Tuhan berikan. Saat ini kami membawa persembahan kami, membawa perpuluhan kami Tuhan. Biar Tuhan menerima dan bisa dikelola oleh pengurus di gereja ini. Bapa di surga, biar kami yang bergumul dengan pekerjaan, kami yang bergumul dengan kesehatan, Tuhan jawab sesuai dengan waktunya Tuhan dan caranya Tuhan. Yang satu kami percaya Tuhan, Engkau gak akan meninggalkan kami, Engkau tidak akan membiarkan kami. Bersyukur untuk hari ini Tuhan, kami boleh melihat anak-anak kami Tuhan. Biar mereka boleh bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Ada kebenaran firman Tuhan yang keluarganya bagikan. Karena gereja cuma seminggu sekali. Tapi kepentingan adalah, yang paling penting adalah keluarga membagikan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan anak-anak ini. Kami melepaskan berkat untuk kota Philadelphia Tuhan. Biar berkat dari Bapa di surga turun atas kota ini. Untuk jalannya pemilu di Indonesia beberapa hari ke depan. Biar Tuhan yang memproteksi, ada pemilu damai, pemilu yang fair, pemilu yang lancar Tuhan. Dan Tuhan akan pilihkan pemimpin yang terbaik untuk Indonesia. Bapa di surga, kami mau datang bersama-sama dengan Kau di dalam doa Bapa kami. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, dan lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Gereja Tuhan angkat kedua tangan. Pulanglah dengan kasih dan damai Tuhan. Tuhan yang mengarahkan wajahnya dan menyinari engkau dengan sinar kemuliaannya. Kuat kuasa Roh Kudus yang menyertai Anda saat keluar masuk. Tuhan yang memperluas daerah kekuasaanmu ke kiri dan ke kanan. Dan apa yang kau kerjakan, Tuhan buat berhasil. Jadilah terang, jadilah garam. Jadilah orang-orang yang berbuah di dalam Yesus Tuhan. Dan mempunyai dampak buat kehidupan orang lain. Segala hormat, puji, syukur hanya bagi Yesus Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Gereja Tuhan sama-sama katakan, amin. To God be the glory. Haleluya. Oh, to God. Excuse me. Let's come. Yuk, anak-anak ya. To God be the glory. To God be the glory for the things He has done. For the things He has done. For the things He has done. Oh, He has done. Selamat hari Minggu, happy Sunday. We'll see you all next week.